Pinjam itu adalah mengambil barang orang lain dengan izin dan diberikan izin pada yang punya, dan wajib mengembalikan kalau sudah selesai karena sudah diambil manfaatnya. Kalau ada yang rusak, tanggung jawab yang minjam. Itu adalah pinjam. Manfaat pinjam meminjam itu banyak sekali. Pak, kalau ghosab gimana Pak? Ghosab adalah mengambil barang orang lain, digunakan atau diambil manfaatnya, dan barang itu dikembalikan lagi tapi tidak izin yang punya. Itu namanya ghosab. Kalau mencuri Pak, kalau mencuri adalah mengambil orang lain tidak izin dan dimiliki. Karena dimiliki sudah jelas tidak dikembalikan. Itu namanya mencuri, ya. Namanya mencuri. Kalau pinjam mengambil barang lain tapi izin dan diambil manfaatnya, setelah itu dikembalikan yang punya. Kalian harus mengerti yang sedemikian ini biar apa? Biar tidak gagal paham, karena semua ibadah harus diilmoni. Tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Ketika seorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apapun yang dibenarkan secara kebiasaan, yang wajar. Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakan untuk tujuan apapun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Kita hidup di dunia ini adalah tidak bisa hidup sendiri, saling ketergantungan pada yang lain. Kalau pinjam pada orang lain, diberi kebebasan, misalkan kalian pinjam mobil pada si A, kalian diizini mobilnya pinjam dibuat ke Malang, ya tujuan Malang, jangan dibuat kembali, tidak boleh. Kalau dibuat keloyongan ke sana kemari, namanya itu ghosab karena tidak ada izinnya. Yang diizini hanya ke Malang misalnya, maka harus hati-hati. Kalau ada kerusakan, ada yang tidak beres, tanggung jawab yang minjam. Hal senada dengan kaidah fikihnya kan ada. Al ma'rufu ma'rufan kal masruti syarton. Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat. Ya. Jadi seseorang meminjam mobil sedan misalkan, atau Avanza, atau Altis dan sebagainya kepada temannya, selama teman itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, maka si peminjam boleh menggunakan untuk keperluan apapun. Kalau memang kawis gawa-gawa nenes, mobilku nganggur, nah ini tok dibuat kalian ke sana kemari, ke Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang, Bandung, terserah, karena sudah dibebaskan, tapi dengan yang wajar. Jangan dibuat amper-amperan. Kalau ada kerusakan harus mengganti, memperbaiki sedia kala. Kalau mengembalikan dengan kondisi yang baik lagi. Kita boleh menggunakan dengan hati-hati. Jangan terus dibuat kebut-kebutan senajan gak miliknya sendiri, rusak gak ngerti. Lo gak boleh. Gak boleh kah? Harus tanggung jawab. Dipinjami, ditolong tambah mentung. Loh, zaman akhir kuakeh ini. Kita jangan yang seperti itu. Tetapi peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut yang tidak wajar. Misalkan mobil Altis dibuat untuk mengambil beras, mengambil apa itu bahan baku termasuk makanan pokok, itu kan gak wajar. Mobil itu kan mobil mewah, dibuat untuk muatan orang,
Pokoknya ya yang wajar lah, kita yang tahu sendiri. Makanya kita kalau memang jadi orang yang soleh-soleha, bijak dalam segala hal. Secara kebiasaan atau urf, hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran. Kalau memang itu angkut-angkutan yang tidak wajar. Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh, harus ditaati terhadap syarat tertentu. Ya ini boleh kalian bawa mobilku, tapi jangan kebut-kebutan, hati-hati. Jangan batasan kecepatan maksimal 60 atau 70. Jangan melebihi 100. Nah, harus dipatuhi. Kamu kan pinjam. Yang punya mengisyaratkan, memberikan syarat begitu harus dipatuhi. Tidak boleh sembarangan. Jika tidak dipatuhi, si peminjam dianggap sebagai ghosib, orang yang gosop. Contoh, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya siang hari atau selama 2 hari dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi atau melebihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang. Kita ini harus hati-hati pinjam barang orang lain. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Di antaranya adalah apa? Tanggung jawab pemberi pinjaman. Menyerahkan surat-surat STN. Ini yang memberi pinjaman. Nah, nanti bagaimana Pak? Ini bahan bakarnya, karena menggunakan bahan bakar ini tinggal sedikit, nanti mogok kalau nggak diisi. Loh, yang pinjam harus tahu diri. Engko diamperno, diseni biasa biar jalan, ya diisi di pom bensin, SPBU. Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Ini yang punya. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Ya contohnya mobil tadi boleh nggak apa-apa. Meja bangku. Tidak didasarkan atas riba. Loh, jaluk komisi, wong disilai kok jaluk komisi. Lah kare sewan sih. Kita harus bijak dalam segala hal. Katanya minjam, jadi dikuruskan begini-begini. Waduh, seperti halnya pinjam uang. Saya pinjamin 1 jutanya harus nanti kalau mengembalikan 1.500.000. Iku jenenge nganakno dhuwit cah. Gak boleh. Minjam ya sukarela, ikhlas lillahi taala secara semata mencari ridhonya Allah. Itu yang paling baik sekali. Nilai minjami dhuwit 1 juta kon balekno 1,5 juta, kon balekno 1.200.000. Iku jenenge rentenir nganakno dhuwit, kalian jangan begitu. Tolong menolonglah semata mencari ridhonya Allah. Fa insyaallah kita akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus tanggung jawab peminjam. Nah, orang yang minjam harus tanggung jawab juga. Hati-hati menggunakannya. Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Aja digrusak-grusuh, kebut-kebutan, sasak-sasakan. Aja dumadake dhewe. Lah nek ana risikone, lho ya diapikno maneh, tanggung jawab. Hati-hati dalam penggunaannya. Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Kalau dipinjamin 2 hari ya 2 hari. Baik pinjam benda atau uang, berupa uang atau mobil atau yang lainnya. Kalau pinjam akadnya disetujui, disepakati 1 minggu ya 1 minggu dikembalikan. Molor-molor 1 tahun dan sebagainya, bahkan ditagih malah padu. Di zaman akhir kok ngono. Pinjame
minjame iku mau nembunge alus kaya angin. Kadang gak gelem nyaur, angel lho ngene iki lho. Wong gak urip gak barokah. Ketoke donyane akeh mumet. Ketoke pangkate dhuwur mumet. Mergane ngelakno atine wong. Pinjam gak mau mengembalikan pinjamannya. Misalkan uang 1 bulan saya kembalikan, ya 1 bulan. Bertahun-tahun tidak dikembalikan, kadang mati ya. Padahal pinjam meminjam itu harus dikembalikan, itu hak manusia, hak sesama manusia, hak adami. Kalau mati kembalikan kepada keluarganya. Bagaimana yang nanggung? Katanya ya tanggung jawab. Kadang ono sing mbulet, awas aja mbulet sampean. Keluargamu kalau ada yang meninggal, kalian tanggung jawab, harus tanggung jawab sepenuhnya. Penuhnya. Ada yang nagih utang ke kamu, harus beri, gak usah terbelit-belit. Karena kamu ikrar bersepakat untuk tanggung jawab segalanya. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Misalkan mobilnya dadak beret, ya diapekno. Dicetno Pak, cet larang ya risiko cah. Wis ditulung, diwai ati aja rego rempel cah. Kita harus bijak, kalau kita orang yang soleh-solehah bijak, gak jiko enake dhewe, jangan merugikan orang lain. Berterima kasihlah pada pertolongan itu. Kalian itu sudah merasa ditolong, jangan menyakitkan hatinya. Iku jenenge duwe ati ngerogoh rempel. Ya kaya utang piutang ngene iku. Wis duwe gak gelem nyaur, ditagih malah nesu, malah padu gegeran. Kok ya apa cah, naudzubillah, aja ditiru ngene. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya. Umpamanya si A pinjam si B, terus C itu ingin pinjam kamu, jangan boleh. Ini mobil pinjaman, harus minta izin yang punya. Kalau kamu tidak minta izin tidak boleh. Kecuali diizinkan. Bagaimana nanti kalau dipinjam temanku ya gak apa-apa. Ya lain lagi itu. Lain lagi kalau begitu tergantung akadnya. Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung si peminjam. Contoh, dadak remnya kurang pakem, terus kurang baik, akhirnya diperbaiki, tanggung jawab yang minjam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Samuratabni Jundabin kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alal yatima akhdat satta tuat diyahu. Tanggung jawab barang yang dipinjam atas pinjamannya, yaitu sampai dikembalikannya barang itu. Berarti tanggung jawab si peminjam. Pinjaman yang disertai jaminan atau waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Kalau memang ada batasnya, harus sekian itu ikrar namanya. An Abi Umamah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Masalali iku yaqulu al ariyatu mu'addatatun wa zaimu gharimun. Pinjaman harus dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar ya. Al ariyatu utai pinjaman iku mu'addatatun harus dibalekno. Wa zaimu gharimun. Kita harus bijak. Hikmahnya banyak sekali pinjam meminjam. Di antaranya adalah hikmah dari pinjam meminjam, yaitu bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan yang asalnya tidak bisa mengendarai. Karena apa? Keluar bersama keluarga, bisa bersama keluarga. Itu contoh memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Harus berterima kasih. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang
ia sendiri tidak memiliki. Kan dipercaya, wis gawanen mobilku, gak apa-apa. Itu kan dipercaya. Bagi yang memberi pinjaman sebagai manifestasi rasa syukur. Terima kasih karena sadar kita harus tolong menolong. Apa yang kita miliki bisa membantu yang lain. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Allah akan menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur. Kalau memang mau bersyukur, akan menambah keruwetan atau kesusahan bagi orang yang tidak syukur. Bingung karepe dhewe. Wong bingung karepe dhewe termasuk siksa. Padahal duitnya akeh, dunyane akeh, bingung. Itu termasuk bagian siksa dunia. Membantu orang yang membutuhkan. Ini kalau orang yang diberi kelebihan, meringankan penderitaan orang lain, itu pahala semua. Disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah. Orang yang enjo, suka memberi, dermawan, semua orang itu senang sekali dan sebagainya. Secara umum pinjam meminjam terdapat hikmah sebagai berikut. Di antaranya adalah wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Jadi sadar diri. Itu latihan kalian. Kalau di kelas ini kalian punya jajan, temanmu nggak punya, ya dimakan bersamalah. Itu belajar apa? Belajar sedekah sejak kecil, sedekah jariah. Besok kalau kalian menjadi orang yang kaya-raya, biar jadi orang yang loman. Melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Kita harus tahu diri. Mempererat hubungan silaturahim yang asalnya agak jauh malah dekat lagi dan sebagainya. Dapat meringankan beban orang lain. Masih banyak lagi kemanfaatannya.